Dikarenakan Zoe telah berjasa melindungi jiwanya selama 200 tahun, Ting lantas menempatkan jiwa primordial Zoe ke dalam pedang abadi dan mencatat namanya sebagai warisan senjata immortal. Kemudian bergegas membawanya pergi dari area tersebut. Melihat aura barusan, serta hal ini juga merupakan sebuah pertanda kelahiran pedang abadi, bukan hanya menarik perhatian tetua Ling Tianhuo bersama Tian Mozi, di mana mereka berdua sangatlah menginginkan pedang abadi tersebut, meskipun harus mengorbankan nyawa. Sementara itu, menyadari situasi wilayah istana abadi akan runtuh, bahkan mereka juga tidaklah mungkin tetap berada di tempat ini. Wang Lin segera meminta Cihu menggunakan kompas bintang untuk meninggalkan area tersebut. Cihu mengatakan, walaupun mereka berdua berhasil meloloskan diri, akan tetapi kompas bintang mengalami kerusakan yang cukup fatal dan kemungkinan tidaklah bisa melewati ruang kehampaan. Namun belum sempat menyelesaikan hal ini, Sun Tai telah menunjukkan diri serta menganggap kalau benda klan iblis raksasa hanyalah barang cacat. Oleh sebab itu, Sun Tai lantas menawarkan diri untuk mengajak Wang Lin pergi bersamanya dan berjanji akan membawa sang MC kembali dengan selamat. Bahkan dengan adanya roh primordial keempat, maka Wang Lin tidaklah perlu mencemaskan kultivator lain. Merasa janggal mendengarkan tawaran ini, serta menyadari kedatangan Sun Tai pasti memiliki rencana lain, Wang Lin jelas menolaknya. Terlebih lagi segel kutukan Master Ascendan bukanlah suatu hal mudah untuk dipecahkan. Meskipun hal ini memanglah benar, tetapi melihat kepercayaan diri Wang Lin sangat kuat, Sun Tai dengan cepat melepaskan kemampuan tangan mayat untuk menangkapnya hidup-hidup. Tepat di momen ini, mengingat benda pemberian Zoe merupakan counter alami segel Ascendan, Wang Lin segera menggunakan benda tersebut untuk memblokirnya. Wang Lin menegaskan, selain artefak pagoda dibuat khusus menghadapi Sun Tai, jiwa primordial yang disebutkan Abasun ternyata hanyalah sisa-sisa jiwa milik orang lain, sehingga Wang Lin menyimpulkan bahwa tawaran Sun Tai bertujuan untuk mengincar pagoda tersebut. Pasca menghilangnya Sun Tai, Cihu pada awalnya menyarankan Wang Lin agar tetap selalu waspada berhati-hati sama itu kakek. Pasalnya basis kultivasi mereka berada di bawah Sun Tai. Meskipun begitu, Wang Lin meminta Cihu agar santuy dulu. Jika bukan orang tersebut memiliki peran besar di masa depan, mungkin dirinya sudah membunuh jiwa keempatnya. Oleh sebab itu, mereka haruslah secepat mungkin pergi dari sini. Baru saja melanjutkan perjalanan, menyadari kompas bintang tidak lagi bisa digunakan, Cihu lantas mengusulkan untuk pergi menggunakan jalur terbang. Bukannya menjawab, Wang Lin justru bertanya, apakah Cihu cuma bawa satu doang? Cihu menjelaskan, harta ini dibawa klan raksasa hanyalah untuk pindah kota selama ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi setelah kompas bintang hancur di tangannya, sang ayah pastilah akan menghukum dirinya. Merasa tersentuh mendengarkan keluh kesah barusan, Wang Lin mengatakan, dia bisa saja memperbaiki benda ini, namun biaya yang dia keluarkan sangatlah besar. Terlebih lagi jika dia berhasil memperbaiki harta ini, maka Wang Lin meminta Cihu agar menyerahkan kompas bintang untuknya. Nah, dikarenakan Cihu merasa keberatan dengan ucapan ini, Wang Lin pada akhirnya bersedia membantunya memperbaiki kompas bintang tanpa imbalan. Tapi dengan syarat, jika di masa depan Wang Lin meminjam kompas bintang, Cihu tidaklah boleh menolaknya. Lagi dan lagi, mengetahui sifat para tetua klan gak bakalan mudah meminjamkan barang sama orang asing, Cihu langsung memberikan kompas bintang kepadanya. Sehingga Lord kita segera meminta Cihu agar melindungi dirinya selama proses pemperbaikan berlangsung. 便是此物打造。 Melihat kemampuan sangat overpower, bahkan memiliki kemampuan luar biasa hebat, serta mendapatkan kristal Ascen dan peninggalan Zoe, Cihu lantas beranggapan, jika dia bisa menjalin hubungan baik dengan sang MC, kemungkinan Wang Lin bisa membantu klan raksasa di masa depan.
Tapi belum sempat berhayal, Wang Lin akhirnya berhasil memperbaiki kompas bintang, sehingga mereka langsung melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, baru saja menginjakan kaki di wilayah pecahan inti dunia abadi, serta memanggil pedang abadi hujan kedua, Ting Er lantas memperingatkan Zoe pergi ke kolam penyucian abadi. Pasalnya selama roh primordial Zoe tidak hancur, maka dia bisa pulih sepenuhnya. Tetapi untuk saat ini mengandalkan satu pedang abadi hujan tidaklah cukup. Mendapati saran tersebut, jelas aja bikin Zoe nambah baper, serta menanyakan apa alasan Ting Er membantu dirinya. Ting Er mengatakan, selain dia tidaklah akan pernah membiarkan Zoe mati begitu saja, namanya juga bukanlah Ting Er. Meskipun begitu, si cewek dingin tetaplah menyukai nama pemberian Zoe dan... Tepat di momen unyu-unyu, Ting Er akhirnya berhasil menyelesaikan pemanggilan pedang abadi hujan kedua, sehingga langsung menarik perhatian kultivator lain bersama Wang Lin berbondong-bondong melihat fenomena langka tersebut. Pada awalnya, Zoe beranggapan 3 pedang abadi sudahlah cukup memulihkan jiwa primordial. Namun, Ting Er menolaknya. Dengan alasan jika ingin selamat, mereka haruslah mengumpulkan 4 jiwa pedang abadi. Namun, di tengah-tengah percakapan tersebut, seluruh orang tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan abadi Kirin, alias naga pelindung sekte pedang Golo, sehingga menandakan jika binatang ini pastilah milik tetua Ling Tianhuo. Dan ternyata... Dan benar saja, hanya melepaskan satu domain pedang, Wang Lin jelas merasa tertekan di bawah kekuatan barusan, sehingga dia menarik kesimpulan jika basis kultivasi patua ini sudah mencapai ranah nirvana atau melampaui kekuatan langit. Sementara itu, melihat sosok wanita ini adalah orang yang dia cari, serta berada di ranah immortal, Ling Tianhuo lantas memperingatkan si naga untuk membunuhnya. Tapi Ting Er dengan cepat menyadarkan ingatan binatang ini. Pasalnya nenek moyang si naga tidaklah berani menantang dirinya bertarung. Meski pada awalnya kemampuan Ting Er berhasil menyadarkan binatang Kairin, akan tetapi Ling Tianhuo segera melepaskan energi jahat, sehingga membuat si naga kembali memberontak dan mencoba untuk menyerang. Tapi... Setelah kejadian tersebut, dikarenakan Ling Tianhuo sudah berani melawan dirinya, Ting Er secara barbar mengerahkan teknik andalan pecahan inti alam abadi untuk memberikan serangan kejutan terhadap kakek-kakek tersebut, sehingga membuatnya bergegas pergi meninggalkan tempat ini. Waduh, Mimin kira keras, ternyata kertas. Dalam aksi melarikan diri, Ling Tianhuo akhirnya menemukan sebuah fakta. Meski wanita ini dijuluki sebagai penguasa alam abadi, serta mengurungkan niatnya mendapatkan pedang abadi, namun mengingat hukum dunia abadi Ting Er justru tidak menghancurkan roh primordial, Abah Ling beranggapan kalau wanita ini bukanlah ingin melepaskan dirinya begitu saja, melainkan tidak bisa membunuhnya. Oleh sebab itu, Ling Tianhuo kembali menghampiri Ting Er dan menegaskan jika dia berniat mencoba kekuatan wanita immortal tersebut. Dihadapkan dengan kemampuan sekte pedang, Ting Er lantas menggunakan sisik emas naga memblokir serangan tersebut dan tiba-tiba... Pasca ledakan barusan, melihat energi kematian menyelimuti seluruh tubuh Ting Er, bahkan membuat kekuatannya mencapai batas maksimal, Ling Tianhuo lantas melepaskan kemampuan sekte pedang untuk mendapatkan pedang abadi hujan. Dalam situasi terdesak, meski pada awalnya Zoe menyarankan Ting Er membiarkannya keluar dari jiwa pedang, serta jika terus memaksakan diri akan membuatnya kembali tertidur, namun sayangnya Ting Er meminta Zoe agar memecahi pertarungan ini kepadanya. Secara bersamaan dengan hal ini, Ling Tianhuo tanpa terduga mendapatkan serangan dadakan berasal dari sosok tetua bernama Tian Yuzi. Mendengarkan nama tersebut,
sontak saja mengingatkan Wang Lin dengan percakapannya bersama tetua wilayah alam semesta, di mana pedang abadi hanyalah bisa didapatkan oleh mereka yang berjodoh. Tepat di momen ini, seorang tetua bernama Tian Mozi tiba-tiba saja menunjukkan diri, serta langsung tancap gas memanfaatkan hal tersebut untuk mengambil salah satu pedang abadi hujan, dan bergegas pergi meninggalkan area ini. Walaupun Ling Tianhuo masih tidak terima dengan kejadian barusan, dan mencoba untuk melakukan segala cara mendapatkan pedang abadi, namun Ting Er lantas mengambil jiwa pedang. 好自为之，你的仙剑乃是天意，终究少了神通威能，仙剑没了剑魂，此剑归我。剑魂，不要取走。 Singkatnya, mengetahui energi tubuh Ting Er sudah mencapai batasan, Ling Tianhuo berniat untuk merebut kembali jiwa pedang, sehingga dia langsung mengerahkan teknik sekte pedang. Bukannya gentar menghadapi serangan tersebut, wanita dingin secara paksa menggunakan sisa-sisa kekuatan untuk mengakhiri duel adu kodam, dan ternyata... Pasca terkena serangan tersebut serta berada dalam posisi di ambang kematian, Ting Er akhirnya menemukan sebuah fakta. Dirinya cuma jiwa sisa yang terlahir tanpa tujuan. Bahkan mengingat pengorbanan Zoe membakar roh primordial untuknya, Ting Er barulah mengerti tentang arti cinta. Dan jika dia memiliki kesempatan di kehidupan selanjutnya, Ting Er berharap kalau dia bukan lagi sisa jiwa, melainkan orang yang selalu berada di samping Zoe. Kemudian memberikan pedang abadi hujan keempat untuk membangkitkan roh primordial Zoe. Melihat jasad Ting Er terjun bebas dari atas langit, bahkan langsung dibantai kakek Tian, sontak saja menjadi pukulan telak bagi Zoe. Meskipun dikatakan nama wanita peri abadi bukanlah Ting Er, namun hal ini tetap saja bikin Zoe nambah sedih. Sehingga Zoe beranggapan apakah semua ini sudah menjadi takdir dalam hidupnya. Melihat kejadian tersebut, Wang Lin akhirnya menemukan sebuah fakta. Kehidupan ataupun kematian memanglah saling berkaitan satu sama lain. Akan tetapi, kematian tidak hanya menggambarkan akhir dari kehidupan seseorang, melainkan untuk mendapatkan kehidupan baru. Walaupun kehidupan dan kematian adalah perputaran reinkarnasi, tapi di tengah-tengah kondisi tersebut, keberuntunganlah yang mempermainkan ras manusia, sehingga membuat Wang Lin bisa memahami terobosan ranah domain hidup dan mati, serta hanya memerlukan setengah langkah akhir untuk mencapai tahap menengah transformasi dewa. Di sisi lain, meski Zoe mencoba segala cara untuk mempertahankan roh jiwa pedang bersama tubuh Ting Er, namun sayangnya hal tersebut percuma saja, di mana Ling Tianhuo lantas melepaskan teknik andalan untuk mendapatkan jiwa pedang abadi hujan. Untungnya saja ketika Ting Er berada dalam posisi terdesak, bahkan tetua Ling hampir saja merebut jiwa pedang, Zoe akhirnya berhasil menyelesaikan transformasi tubuh jiwa, sehingga dia langsung bergegas menyelamatkan hidup sang kekasih dan tanpa pikir panjang menggunakan proyeksi pedang. Menyadari basis kultivasinya terlampau jauh dari jiwa roh pedang serta memiliki kekuatan wanita abadi, Ling Tianhuo secara nekat terus mengerahkan seluruh kekuatan untuk mendapatkan jiwa pedang. Meskipun begitu, Zoe jelas tidak ingin membiarkan hal ini terjadi. Pasalnya jika Ting Er mati, dia bersedia mengorbankan seluruh jiwanya untuk melindungi sang pujaan hati dan membawa tubuh Ting Er memasuki artefak pagoda. Melihat kejadian ini dan sebelum benar-benar pergi meninggalkan dunia abadi, Wang Lin teringat dengan perkataan Zoe, di mana dia haruslah membantu Zoe memberikan 10.000 giok abadi hanya untuk mempertahankan tubuh sang kekasih. Tapi...
Walaupun kehadiran para aliansi besar sempat mengejutkan Wang Lin, akan tetapi seorang tetua berasal dari sekte Huan Yuan bersama Zhuang Yi mencoba untuk berdiskusi dengan Wang Lin serta berjanji akan menjamin keselamatan Wang Lin jika dia bersedia menyerahkan 2 pedang abadi. Seolah-olah gak mau kalah, tetua Niming berasal dari sekte iblis surgawi lantas mengucapkan hal yang sama, di mana dia juga bersedia membantu Wang Lin keluar dari tempat ini. Bukannya menjawab, Wang Lin justru menganalisa basis kultivasi para kultivator berada tepat di hadapannya. Mulai dari sekte iblis surgawi 8 anggota tahap menengah transformasi dewa, 3 orang sekte Hun Yuan tahap akhir transformasi dewa, sedangkan sisanya cuma berada di tahap awal transformasi dewa, serta memikirkan cara untuk melarikan diri. Namun belum sempat berpikir lebih jauh, Tianrong dari sekte Tiandi Liu He kerajaan Tianyun secara tidak terduga melepaskan serangan untuk merebut jiwa pedang abadi, sehingga memaksa Wang Lin menggunakan ranah niat domain hidup dan mati untuk memblokir serangan tersebut. Merasa tertekan di bawah domain hidup dan mati, bahkan membuat sudut pandang hilang kendali, Tianrong lantas mengerahkan ranah niat domain berbakti untuk membalikkan situasi pertarungan, sehingga dia memiliki kesempatan berduel adu kodam. Meskipun domain berbakti mendapatkan pencerahan transformasi dewa, tetapi hal ini tidaklah berlaku bagi Wang Lin. Pasalnya berkat kombinasi domain hidup dan mati bersama jiwa primordial abadi, jagoan kalian bisa memanfaatkan hal tersebut meningkatkan ranah niat ke level selanjutnya. Bahkan seorang kultivator di tahap akhir transformasi dewa sekalipun tidaklah bisa menandingi kekuatan Wang Lin. Dan tiba-tiba... Tepat di momen ini, Cihu lantas menghampiri Wang Lin jika para kultivator berniat untuk bertarung sampai titik darah penghabisan memperebutkan pedang abadi. Besar kemungkinan peluang Zheng Niu sangat kecil sehingga Cihu memutuskan untuk membantunya. Di tengah-tengah percakapan tersebut, meski tetua Zhuang Yi mengakui ranah niat Zheng Niu terlalu overpower, akan tetapi dia hanyalah seorang diri, bahkan tidaklah bisa mempertahankan pedang abadi. Oleh sebab itu, si Aba lantas mengerahkan seluruh pasukan untuk mencoba keberuntungan mendapatkan pedang abadi. Merasa ucapan ini memanglah benar, kultivator Kroco bersama sekte iblis surgawi bergegas memulai aksi penyerangan. Bahkan mereka tidaklah memperdulikan resiko yang akan dihadapi nantinya. Dalam situasi genting, serta langsung berhadapan dengan berbagai macam serangan dari segala arah, Wang Lin justru masih tetap santai menghadapinya, di mana dia masih menyimpan kartu andalan yaitu Aba Suntai. Oleh sebab itu, Wang Lin segera meminta Suntai untuk menunjukkan diri. 知道我在这里，应变修习，如何应变？ Wang Lin mengatakan dia jelas mengetahui kedatangan Suntai, pasalnya selama perjalanan si Aba terus memantau dirinya. Mendengarkan hal tersebut, Suntai pada awalnya berniat untuk membuat kesepakatan dengannya. Jika berhasil membantai para kultivator Kroco, maka Wang Lin haruslah memberikan kebebasan dalam waktu 1000 tahun dan berjanji tidak akan pergi mencarinya, tapi tidaklah boleh menghancurkan jiwa primordial tanpa alasan. Merasa kecepatan ini terlalu berlebihan, meski Wang Lin sudah menetapkan bahwa mereka tidak lagi memiliki hubungan, tetapi 1000 tahun cukup lama. Bahkan jika dia mati sebelum 1000 tahun, maka dirinya tidaklah bisa menyelesaikan amanah Zoe, dan bisa saja membuat Suntai berada dalam situasi di ambang kematian. Mendapati ucapan barusan, semakin membuat emosi Abah Suntai meledak-ledak. Pasalnya jika bukan karena roh primordial berada di tangan Wang Lin, dia tidaklah ingin menghabiskan waktu selama 1000 tahun hanya untuk melindunginya. Terlebih lagi kalau Suntai membiarkan Wang Lin tewas di tempat ini, maka dia juga akan meninggoy. Bahkan jika melepaskan satu orang pun meninggalkan area tersebut, dia tidak bisa hidup tenang. Oleh sebab itu, dengan adanya fakta barusan, Abah Sun lantas menggunakan teknik sekte mayat untuk membantai seluruh kultivator di tempat ini. 在应变修士面前， 他除外。 Sebelum pergi meninggalkan dunia abadi, serta dia juga telah menyelesaikan tugasnya, Suntai langsung menyerahkan sebuah token di mana token ini sangatlah berguna untuk memanggil dirinya. Pasca kepergian Suntai, Wang Lin segera mengeluarkan kompas bintang untuk kembali ke wilayah Suzaku. Dalam perjalanan, meski Wang Lin mengakui bahwa dirinya mendapatkan keuntungan cukup besar dan bertemu senior Tian Yunzi dan juga tetua sekte pedang Daluo, hanya saja Ciu bersama Suntai mengetahui arah perginya 2 pedang abadi terakhir. Melihat gerak-gerik Zheng Niu sangatlah aneh, Ciu lantas mengatakan, selain berjanji tidak akan pernah menceritakan tentang kejadian hari ini,
Dia juga mengucapkan terima kasih telah menyelamatkan hidupnya. Terlebih lagi jika Ciu berada di posisi Zheng Niu, kemungkinan dia bakalan ngelakuin hal yang sama seperti Wang Lin dan tidaklah bisa menyalahkan dirinya. Setelah berhasil melewati gerbang portal dan pergi meninggalkan tempat ini, Cihu bilang jika ada kesempatan di lain waktu, dia mengundang Zheng Niu untuk mampir ngopi di klan iblis raksasa. Kemudian langsung pamit undur diri kembali ke planet Suzaku, sementara Wang Lin bergegas ke arah lain. Singkat cerita, bertepatan dengan kejadian 5 bulan yang lalu, kabar mengenai kembalinya wanita kupu-kupu merah serta tangannya pocel sebelah kini menyebar luas ke seluruh kerajaan Suzaku. Bahkan hanya dalam waktu singkat, nama Zheng Niu mendadak VYP di kerajaan tersebut dan langsung menjadi trending topik bagi kalangan para kultivator. Dan sebagian orang menganggap generasi jenius surgawi, sehingga menarik perhatian ketua iblis raksasa memanggil Ciu demi menyelidiki kasus tersebut. Di waktu yang sama, ketika Ciu baru saja menyelesaikan identitas mengenai Zheng Niu, salah satu anggota memberikan daftar nama lengkap keluarga Zheng. Meski berada di kerajaan Tianhun, hanya saja Zheng Niu cuma seorang kultivator pembentuk fondasi. Dan kemungkinan pastilah ada seseorang menyamar jadi Zheng Niu, sehingga dia memohon kepada Feng Yunsan untuk menyelidikinya. Meskipun begitu, Feng Yunsan telah menunjukkan gambar mengenai wajah Zheng Niu, serta memerintahkan mereka untuk membunuhnya. Namun belum sempat menjalankan tugas ini, tetua Gunung Suci Kerajaan Suzaku tiba-tiba saja menunjukkan diri, serta memperingatkan seluruh anggota sekte iblis raksasa tidak mencari jejak Zheng Niu. 孙法旨，遵命。不得寻找风流踪迹。本着你来找我，并未结束。这曾牛到底是何许人？ Di sisi lain, tepatnya di negara Suilu, seorang murid bersama gurunya terlihat melintasi area hutan. Bahkan si murid lantas menanyakan pendapat sang guru mengenai basis kultivasi Zheng Niu. Apakah dia sudah mencapai transformasi jiwa legendaris? Menurut analisa Ujang, kemungkinan dia telah menerobos tahap akhir transformasi dewa. Pasalnya jika Zheng Niu hanya berada di ranah transformasi jiwa, sang MC tidaklah bisa melukai Hongdi. Dan ternyata... Sesampainya di negara Suilu, serta melihat kedua orang ini, Wang Lin lantas menanyakan apa yang sudah terjadi kepada kerajaan Suzaku selama beberapa hari terakhir. Wanita ini bilang ada berita cukup besar mengenai pemuda bernama Zheng Niu, di mana lengan Hongdi pocel sebelah ketika melawannya. Meski ucapan barusan menarik perhatian Wang Lin, serta memintanya untuk menjelaskan secara detail, namun sang guru langsung mengambil alih percakapan tersebut dan mengatakan jika mereka tidaklah mengetahui pasti mengenai wajah Zheng Niu. Terlebih lagi, kerajaan Suzaku belumlah menyebarkan luaskan tentang kemunculan Zheng Niu. Singkatnya, setelah merasa puas mendengarkan hal ini, Wang Lin telah memberikan sebotol pil obat untuk meningkatkan kultivasi wanita tersebut dan langsung tancap gas meninggalkan area ini. Pasalnya dia bertujuan kembali menemui Teteh Muan. Di sisi lain, tepatnya di sekte King Tian perbatasan negara Zhou, dikarenakan master ini mengalami kerugian cukup besar selama perjalanannya di alam abadi, serta baru saja membantai 12 sekte. Bahkan Zanbei secara ugal-ugalan memerintahkan pasukan serangga membunuh seluruh anggota sekte King Tian, walaupun Mai Wuyu sebagai ketua sekte King Tian berjuang keras memblokir serangan pasukan serangga melindungi seluruh anggota, hanya saja tindakan ini tidaklah membuahkan hasil. Bahkan membuat Wuyi dalam posisi terdesak, sehingga dia langsung menghancurkan token perintah meminta ketua iblis raksasa membalaskan dendam tersebut. Menyaksikan kejadian barusan, meski tuan klan iblis raksasa menyadari basis kultivasi Zanbei berada di tahap awal transformasi dewa, tetapi dia merupakan salah satu dari 6 master hebat kerajaan Suzaku yang pernah memasuki alam abadi, serta mengakui kemampuan Zanbei. Meskipun begitu, utusan klan iblis raksasa tidaklah gentar sedikit pun. Pasalnya Zanbei telah mencuri kitab pusaka serta memusnahkan para leluhur klannya, dan sejak lama menjadi buronan negara Pilu. Oleh sebab itu, si tuan lantas memperingatkan Zanbei untuk pergi meninggalkan tempat ini. Jika tidak, maka dia akan menyebarluaskan tentang keberadaan Zanbei. Bukannya takut mendengarkan ancaman barusan, Zanbei tanpa pikir panjang langsung memerintahkan pasukan serangga untuk membunuhnya. Setelah berhasil membunuh utusan klan iblis dan mengingat penghinaan yang pernah dilakukan Zheng Niu,
Bahkan seluruh kerajaan Suzaku digemparkan dengan peristiwa mengenai tangan Hondi pocel sebelah akibat melawan Zheng Niu. Zanbai menduga kalau basis kultivasi pemuda tampan kembaran Mimin bukanlah di tahap awal transformasi dewa, sehingga dia memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat membalaskan penghinaan ini sebelum menerobos ranah selanjutnya. Beberapa saat kemudian, melihat kondisi Liu Muan semakin memburuk, para tetua pada awalnya meminta si Tete untuk beristirahat sejenak. Namun Liu Muan justru menolaknya, serta menanyakan asal-usul tentang Zanbai. Menurut informasi yang mereka dapatkan, usia orang ini masihlah cukup muda. Bahkan selama beberapa hari terakhir, dia telah membantai 12 sekte besar dan membunuh kultivator Nation Soul. Hanya saja mereka tidaklah mengerti rencana Zanbai selanjutnya. Mendengarkan penjelasan ini, serta kondisinya juga mulai memburuk, Tete Muan bertujuan memulihkan kondisinya terlebih dahulu, kemudian berjanji akan mengembalikan jiwa mereka untuk menyelamatkan diri. 怕是此劫难逃。云天宗， Sebelum dua tetua sekte pergi meninggalkan area pengasihan Liu Muan, mereka sangatlah mencemaskan tubuh ketua sekte, di mana Liu Muan telah gagal menerobos ranah Nation Soul sebanyak 3 kali dalam 100 tahun ini, dan bergantung dengan pil obat untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, setelah para kultivator hebat berniat untuk membunuh negara Chu, klan iblis raksasa tidaklah berani turun tangan mengatasi masalah tersebut. Bahkan meski Wang Lin benar-benar membantu sekte Yuntian, kemungkinan besar tidaklah bisa menyelamatkan sekte mereka. Tidak berselang lama, dikarenakan Liu Muan sudah memutuskan tetap berada di sekte Yuntian, Wang Lin telah memberikan jiwa monster iblis untuk melindungi si Tete di masa depan. Oleh sebab itu, Muan lantas memanggil jiwa monster iblis dengan sebutan Xiuling, dan berharap jika Wang Lin bisa kembali menemui dirinya. 到底什么时候回来？你的主人，小灵儿。 Di sisi lain, sesampainya di pusat kota negara Chu, Wang Lin bergegas mendatangi pavilion alkemis dan meminta si pelayan toko untuk mengeluarkan bahan pil obat kelas 5. Tanpa basa-basi, pelayan ini lantas menjelaskan ketiga bahan obat, di mana kedua bahan ini berasal dari sekte Yuntian dan juga negara Chu, sedangkan satunya lagi berasal dari sekte Tianyin. Meskipun Wang Lin tidaklah ingin mengeceknya secara keseluruhan, tetapi ada satu hal yang ingin dia bicarakan. Apakah pavilion kota memiliki resep pil kelas 6? Si pelayan bilang mereka hanyalah memiliki 1 lembar saja, dan menjualnya setiap 10 tahun sekali. Bahkan jika Wang Lin menginginkan benda ini, maka dia haruslah menunggunya dalam waktu sekitar 2 bulan. Merasa waktu yang dibutuhkan terlalu lama, Wang Lin pada akhirnya memutuskan membeli resep obat kelas 5 terlebih dahulu, serta membelinya dengan batu spiritual. Meski si pelayan mendapatkan instruksi dari pemilik toko agar menolak penukaran tersebut, hanya saja Wang Lin tetap bersikeras memberikan batu spiritual jadi bahan pertukaran, dan bergegas pergi meninggalkan pavilion. 极品灵石， Sementara itu, tepatnya di sekte Luoyu, Zanbai kembali melakukan aksi nekat membantai seluruh anggota, serta mendapatkan sebuah informasi tentang Liu Muan sebagai ketua sekte Yuntian, sekaligus merupakan salah satu sekte yang dapat memurnikan sebuah obat. Oleh sebab itu, dia berencana untuk memastikan informasi tersebut. Di tengah-tengah kericuan ini, walaupun seorang tetua mencoba memperingatkan Zanbai kalau basis kultivasi Wang Lin sudah berada di ranah transformasi dewa, serta cepat atau lambat akan membalaskan penderitaan hari ini, akan tetapi Zanbai tidaklah menghiraukan ucapan barusan. Pasalnya dia sangatlah yakin bisa mengalahkan jagoan kalian. Singkat cerita, sambil menunggu nomor antrian rumah makan keluarga Jen, kedua orang ini telah membicarakan tentang pria misterius membeli berbagai macam bahan obat di seluruh toko dengan harga cukup tinggi. Bahkan meski dijaga ketat oleh kultivator Nation Soul, namun tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi orang tersebut. Dan ternyata pria yang mereka bicarakan ini adalah Wang Lin. Sehingga Xiu Liu Go mengucapkan selamat kepada Wang Lin berhasil mendapatkan 8 resep obat kelas 5 dalam waktu 10 hari. Dikatakan, meski hadiah ini akan Wang Lin berikan untuk Liu Muan, serta mendapat resep pujian hati, akan tetapi di momen ini, Wang Lin tiba-tiba saja merasakan sakit luar biasa hebat yang berkaitan jiwa monster iblis, dan secara tidak terduga memperlihatkan jika Tete Muan sedang berada dalam bahaya besar. Di sisi lain, menyadari lawan yang mereka hadapi terlalu overpower,
Liu Muan lantas meminta seluruh tetua meninggalkan sekte Yuntian. Hanya saja mereka tetap bersikeras melindungi ketua sekte, dengan alasan jika mereka telah berjanji kepada Wang Lin agar selalu menjaga sekte Yuntian, meskipun harus mengorbankan nyawa. Dan tiba-tiba tanpa basa-basi, Zanbai menyarankan generasi sekte Yuntian menyerahkan ketua sekte dan memberikan pil untuk dirinya. Mendapati ucapan ini, Liu Muan lantas bertanya kenapa Zanbai mempersulit sekte mereka. Bahkan jika ada suatu hal mengenai pil tersebut, dia bersedia untuk memberikan yang terbaik. Menyadari wanita ini adalah ketua sekte, Zanbai pada awalnya berniat menghancurkan barrier pelindung. Namun karena formasi ini secara khusus diciptakan oleh klan iblis raksasa demi melindungi keselamatan sekte Yuntian, Zanbai masih kesulitan membongkarnya. Sehingga dia secara paksa kembali memerintahkan pasukan serangga untuk menghancurkan formasi tersebut. Dalam situasi panikan, mengetahui formasi sekte Yuntian tidak sanggup bertahan cukup lama di bawah gempuran ini, para tetua lantas mengerahkan seluruh kekuatan mempertahankan formasi pelindung. Tapi 众弟子先行撤退，全力应敌，护住弟子。 Tepat di momen ini, melihat kecantikan Liu Muan, Zanbai pada awalnya meminta si Tete agar menyebut namanya. Tapi dikarenakan Liu Muan tidaklah ingin mengungkapkan identitasnya, Zanbai secara paksa menyerang beberapa murid. Melihat tindakan barusan, dua tetua sekte lantas menanyakan apakah Zanbai memiliki permintaan terakhir. Si buduk bilang dirinya cuma pengen bahan obat, serta menjadikan Liu Muan sebagai pelayan. Merasa permintaan ini terlalu berlebihan, seorang tetua mencoba untuk menyerang. Namun sayangnya hal tersebut justru membuat Zanbai terpancing emosi. Bahkan tanpa pikir panjang langsung memerintahkan seluruh pasukan serangga membantai sekte Yuntian. Ketika Liu Muan bersama para tetua di ambang kematian, Wang Lin tiba di waktu yang tepat menyelamatkan sang pujaan hati, sehingga membuat seluruh orang langsung menyambutnya dengan sebutan ketua sekte. Melihat kemunculan pemuda tampan kembaran Mimin, serta mengingat orang ini ternyata Zheng Niu, jelas saja mengejutkan para murid. Pasalnya nama tersebut mendadak viral di kerajaan Suzaku pasca jagoan kalian memutuskan lengan Hongdi. Sementara itu, meski Zanbai mengatakan bahwa dirinya tidaklah mengetahui sekte Yuantian adalah wilayah kekuasaan Zheng Niu, dan beralasan kalau semua ini hanyalah kesalahpahaman, Wang Lin jelas tidak memperdulikan alasan Zanbai. Oleh sebab itu, jagoan kalian tanpa basa-basi langsung mempersiapkan domain kematian untuk membunuhnya. Nah, dikarenakan Zanbai tidak bisa menandingi kekuatan Wang Lin, dia pun lantas memutuskan pergi meninggalkan tempat ini. Hanya saja Zheng Niu kembali melakukan aksi pengejaran dan secara paksa melepaskan ranah niat miliknya. Tapi dalam situasi terdesak, Zanbai tanpa terduga menggunakan transformasi binatang serangga untuk bersaing menghadapi kekuatan surgawi dan bumi. Meskipun begitu, Wang Lin tetap stay cool menyikapi ancaman tersebut, bahkan langsung menyerap jiwa para serangga memasuki ranah niat hidup dan mati. Sehingga hal inilah yang membuat Zanbai cuma bisa pasrah menerima kematian. Setelah pertempuran berakhir, serta melihat kondisi Liu Muan semakin memburuk, Zheng Niu lantas memerintahkan tetua Song Qing bersama Liu Fei menyegel tempat ini, dan tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan sekte Yuntian, sedangkan dirinya akan mencoba untuk menyembuhkan luka Tete Muan.
Sambil menempatkan batu kristal di segala arah, Wang Lin akhirnya menemukan sebuah fakta, di mana ternyata seluruh meridian Liu Muan terdapat ki kematian, dan kemungkinan alasan inilah membuat sang kekasih mengalami luka serius. Oleh sebab itu, Wang Lin segera melakukan berbagai metode penyembuhan untuk memulihkan kondisi Liu Muan. 人还走吗？ Wang Lin mengatakan dirinya tidak akan pernah meninggalkan Tete Muan seorang diri. Hanya saja dikarenakan sang kekasih belum pulih sepenuhnya, jagoan kalian menyarankan untuk beristirahat terlebih dahulu. Tidak berselang lama, Wang Lin mencoba untuk menanyakan beberapa hal tentang apa yang terjadi selama ini. Tetua Song Qing lantas menjelaskan, dalam waktu 100 tahun ini, Liu Muan sudah mengalami kegagalan selama 3 kali menerobos ranah Nastian Sol dan hampir saja membuatnya tewas. Namun sejak insiden tersebut, hari demi hari kondisi tubuh Liu Muan semakin memburuk. Bahkan ketika Liu Fei ditugaskan untuk merawat sang ketua, dia tanpa sengaja melihat Liu Muan menggunakan kekuatan sihir berlebihan sampai-sampai melukai seluruh meridiannya, serta menimbulkan efek samping pada esensi umurnya, dan hanya bergantung pil obat untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, jika hal ini dilakukan oleh seorang kultivator di ranah core formation, ditakutkan Liu Muan tidak mampu bertahan cukup lama. Sambil mengingat slip giok pemberian Liu Muan serta mendapati penjelasan tersebut, Wang Lin beranggapan kondisi ini tidaklah sama dengan Wang Zhou. Pasalnya meski dia bisa membantu Liu Muan bereinkarnasi, tapi esensi umurnya telah berkurang. Terlebih lagi, jika memaksakan diri mengubah takdir, Muan pastilah kesulitan menerobos Taus Surgawi. Oleh sebab itu, dengan adanya fakta barusan, Wang Lin memutuskan untuk membantu sang kekasih menerobos ranah Nastian Sol. Singkatnya, setelah memikirkan hal ini, Wang Lin segera menyerahkan sekte Yuan Tian kepada Song Qing bersama Liu Fei, serta meminta kedua tetua agar tidak memberitahu kedatangan Xing Niu ke siapapun. Mendengarkan perintah barusan, Liu Fei dan Song Qing bersedia mematuhi saran Wang Lin demi keselamatan Liu Muan. Tidak berselang lama, mengingat perkataan Zoe kalau pagoda giok abadi bisa membantu sang kekasih menekan ki kematian di dalam tubuhnya, jagoan kalian lantas mendapatkan pusaka tersebut di sekitar ini. Meskipun dikatakan cuma ada esensi ranah niat ascendant, namun kekuatannya bukanlah kaleng-kaleng dan tiba-tiba... 这是什么？ Wang Lin mengatakan, benda ini pemberian Zoe ketika perjalanan memasuki dunia alam abadi. Tapi sebelum wafat, senior tersebut meminta bantuan Wang Lin untuk melindungi pagoda selama 1000 tahun dan berjanji akan menjelaskannya secara detail. Alhasil, setelah mendengarkan hal tersebut, walaupun si Teteh mengetahui dalam pusaka terdapat istri Zoe, tapi untuk membalaskan dendam ini, Zoe ternyata berubah menjadi roh pedang untuk mengejar tetua sekte pedang Daluo dan belum kembali sampai detik ini. Sehingga Wang Lin hanya berharap kalau Zoe bisa menuntaskan dendam tersebut. Meskipun begitu, jagoan kalian mencoba untuk mengesampingkan hal ini terlebih dahulu. Pasalnya ada sesuatu benda penting yang harus dia berikan hadiah kecil, berupa resep pil obat kelas 5, sehingga membuat si Teteh kegirangan. 谢谢讲。 Tidak sampai di sini, menyadari kondisi tubuhnya semakin melemah, serta tidak lagi bisa melindungi esensi jiwa para murid sekte Yuan Tian, Liu Muan lantas meminta bantuan Wang Lin mengembalikan jiwa-jiwa tersebut. Sambil memeluk erat tubuh Muan, jagoan kalian lantas mengucapkan sebuah janji. Selain membantunya menyembuhkan luka, dia juga tidak akan pernah membiarkan Liu Muan tewas begitu saja. Singkat cerita, berkat adanya pagoda alam abadi, Wang Lin segera memperbaiki tempat mereka berdua. Secara bersama dengan hal ini, Song Qing bersama Liu Fei menyampaikan sebuah informasi kalau resep pil obat kelas 6 akan dilelang sekitar 7 hari, serta menyerahkan surat undangan kepadanya. Tetapi sebelum kedua sekte meninggalkan tempat ini, Wang Lin menyarankan Song Qing dan Liu Fei untuk memahami Taus Surgawi. Meskipun sangat mustahil, hanya saja mereka berdua harus mencari pengalaman di bawah energi pagoda alam abadi. Pasalnya benda ini dapat membantu Song Qing bersama Liu Fei melewati hambatan Taus Surgawi. 多谢大宗主。 Pasca kepergian dua tetua demi mendapatkan pil inti kelas 6 serta menyelamatkan Liu Muan untuk menerobos ranah Nastian Sol, Wang Lin pada awalnya memutuskan pergi ke wilayah Lautan Iblis. Namun Teteh Muan segera menghentikan tindakan jagoan kalian.
dengan alasan kalau area tersebut sangatlah bahaya untuknya, sehingga Teteh Liu Muan meminta Wang Lin agar membawanya pergi bersama. Sambil menatap wajah si Teteh, Zheng Niu lantas memperingatkan calon bininya dengan adanya perselisihan dengan Hongdi serta harus kembali ke wilayah Suzaku. Ditakutkan perjalanan selanjutnya akan membuat para kultivator kuat memburu dirinya, sehingga Wang Lin menyarankan Liu Muan agar tetap di sini. Pasalnya pagoda alam abadi bisa menahan serangan di bawah kultivator Ascendan. Meskipun begitu, Liu Muan bersikeras ikut bersama Wang Lin. 怎么会变成这样？ 有，当然开心了，是宗主与李长老相识的地方。 Setibanya di goa wilayah lautan iblis dan melihat area sekitar hanya tersisa reruntuhan tanah, serta kenangan di masa lalu benar-benar menghilang, Teteh Muan lantas meminta Wang Lin pergi meninggalkan tempat ini. Tapi sang MC dengan cepat menghentikan pujaan hati, dengan alasan goa tempat mereka belum menghilang, sehingga Wang Lin segera melepaskan sedikit kemampuan untuk mengembalikan goa lautan iblis. 你带我来到这里，一模一样。 Mengingat beberapa momen di masa lalu ketika mereka pertama kali menemukan goa ini, serta menjadikannya sebagai tempat tinggal sementara waktu, dan memasuki ruangan rahasia, Liu Muan telah menceritakan beberapa hal selama kepergian Wang Lin, di mana selain menemukan pil, dia juga sangatlah kebingungan saat Wang Lin membawa seekor naga. Tapi karena wajah sang MC terlalu dingin, Liu Muan seolah-olah tidak berani menanyakan hal tersebut, kemudian menunggu kedatangan Wang Lin selama 3 tahun, serta diburu aliansi besar. Namun berkat kerjasama di antara mereka berdua, Wang Lin berhasil membantai kultivator Krojo, sehingga Teteh Liu Muan menyarankan jagoan kalian agar tinggal di tempat ini selama beberapa hari. Tidak berselang lama, Wang Lin mengatakan jika gelang tersebut adalah binatang roh katak petir. Hanya saja dalam perjalanan menuju alam abadi, si katak harus mengalami luka cukup serius dan belum sempat untuk menyembuhkan lukanya. Mendengarkan ucapan barusan, Liu Muan lantas memberikan sebutir pil pemulihan tubuh si katak. Nah, dikarenakan momen kebahagiaan mereka telah usai, bahkan hari pelelangan akan segera tiba, Wang Lin segera meminta Liu Muan bergegas pergi meninggalkan goa lautan iblis. Di sisi lain, tepatnya di pavilion alkemis kota Moni Lautan Iblis, melihat kemunculan seorang pemilik toko pavilion penempat senjata, kedua tamu ini bergosip tentang kejadian beberapa hari yang lalu, di mana mereka ternyata menantikan sosok pria misterius alias Zheng Niu membeli resep pil obat kelas 5. Di tengah-tengah percakapan tersebut, seluruh orang digemparkan melihat kehadiran wanita cantik bernama Zixin bersama Gong Sufan tahap menengah transformasi dewa. Bahkan secara bersama dengan hal ini, mereka dikejutkan dengan kemunculan Wang Lin membawa 2 tetua Rana Puncak Enas dan Sol. Mendengar kabar jika para kultivator sudah memadati pavilion pelelangan, bahkan dihadiri oleh Master Transformasi Dewa, Sun Dian selaku tuan rumah lantas bergegas menuju ke lokasi tersebut. Di sisi lain, sambil membawa rombongan Wang Lin memasuki ruangan, meski tetua ini merasa heran melihat 2 pengawal Nas dan Sol, namun Wang Lin tidak menghiraukan orang ini. Oleh sebab itu, dia langsung memeriksa area sekitar menggunakan kemampuan deteksinya. Tapi siapa sangka hal tersebut justru memblokir kesadaran ilahi Qiu, sehingga dia pertantang-tenteng menerobos kamar jagoan kalian. Tanpa basa-basi, Wang Lin segera melepaskan kekuatan mental, sehingga membuat Qiu tersadar kalau pemuda di hadapannya telah mencapai ranah transformasi dewa, serta mengucapkan permintaan maaf kepadanya, dan ternyata... 别来无恙。 Baru saja Qiu dikejutkan melihat peningkatan basis kultivasi Wang Lin, Dian lantas mengumumkan bahwa acara pelelangan resmi dimulai, serta berharap jika mereka semua bisa mendapatkan barang sesuai keinginan.
Dan jika di antara mereka memiliki harta langka maupun senjata kuno, para kultivator diizinkan untuk melelang benda tersebut. Di waktu yang sama, melihat kemunculan Wang Lin, serta mengingat kejadian di masa lalu ketika melanjutkan perjalanan di wilayah Lautan Iblis, dan berniat untuk menjadikan Wang Lin sebagai murid pribadinya, Sun Dian bergegas menghampiri jagoan kalian. Sambil mengatakan peristiwa 200 tahun yang lalu kesalahan terbesarnya menganggap Wang Lin cuma kultivator pengembara, namun Sun Dian tidak pernah menyangka sang MC dapat menerobos ke ranah transformasi dia dalam waktu sesingkat ini, bahkan melampaui dirinya. Oleh sebab itu, jika Wang Lin tertarik dengan pusaka di pavilion ini, maka Sun Dian bersedia membantunya. 六品丹方， Ucapan barusan jelas saja membuat Sun Dian pusing 7 keliling. Pasalnya jika benda lain dia bisa saja memberikannya tanpa pengecualian. Tapi resep pil kelas 6 merupakan benda titipan orang lain. Sehingga kakek Sun dengan berat hati tidak bisa membantu Wang Lin. Meskipun jagoan kalian tidak mempermasalahkan hal tersebut, hanya saja kalau dia tidak bisa mendapatkan resep tersebut, dia secara pribadi akan mengcopy paste resep tersebut. Lagi dan lagi di saat kakek Sun merasa gelisah mendengarkan keputusan Wang Lin, serta memikirkan cara mengatasi hal ini, pemandu acara lelang mengeluarkan resep pil kelas 6 yang baru saja dimurnikan oleh seorang alkemis kerajaan Suzaku. Sehingga pemandu acara lelang tanpa basa-basi langsung membuka harga sekitar 10.000 batu spiritual kelas tinggi. Tepat di momen ini, ketika para kultivator dibuat Herman mendengarkan nominal tersebut, Wang Lin segera melakukan segala cara untuk mendapatkan resep ini. Bahkan dikarenakan dia tidaklah bisa menggunakan batu spiritual menjadi bahan penukaran, serta ditakutkan hal ini dapat mengungkapkan identitasnya, jagoan kalian secara terpaksa memberikan sebuah ukiran patung Rana Nation Soul untuk menukarkan resep pil kelas 6. 雪域国的冰雪葵，木雕之内的血色经脉，王道友。 Alhasil, setelah melakukan pemeriksaan serta mengetahui ukiran patung tahap akhir Nation Soul memiliki kekuatan luar biasa Edon, seorang tetua bersedia membayar patung ini dengan harga 5.000 batu spiritual. Merasa terkejut mendapati ucapan barusan, serta menganggap kalau junior Pavilion sangatlah minim pengetahuan dan tidak lebih bisa membedakan ranah niat transformasi dewa yang tergandung di dalam patung tersebut, Sun Dian lantas membelinya dengan slip giok berwarna ungu yang ditukarkan pavilion pemurnian senjata berjumlah 2.000 batu spiritual kelas tinggi. Sehingga Wang Lin memanfaatkan uang tersebut untuk mengajukan penawaran. Tapi 付3万上品灵石。 meski pada awalnya QQ bersedia memberikan 4.000 batu spiritual, tapi Wang Lin jelas menolaknya dengan alasan jika dia akan memikirkan cara lain untuk merebut resep pil kelas 6. Oleh sebab itu, dia segera menyarankan tetua Song King bersama Liu Fei melindungi Tete Liu Muan. Tidak berselang lama, sesampainya di salah satu area pegunungan, Wang Lin mencoba untuk memperingatkan Zixin dan Gong Sun Fan untuk menyerahkan benda tersebut. Bahkan menyadari basis kultivasi tetua Fan baru saja mencapai ranah transformasi dewa, serta hanya seorang kultivator yang cuma bisa memahami ranah niat, Wang Lin lantas menegaskan agar tidak ikut campur dalam urusan ini. Namun dikarenakan Zixin adalah tuan putri kerajaan, Gong Sun Fan secara ugal-ugalan melepaskan serangan. Dalam situasi kepanikan, Zixin akhirnya bersedia menyerahkan resep pil kelas 6. Hanya saja dia meminta Wang Lin untuk membantu dirinya. Selain memperkenalkan diri berasal dari sekte Piao Miao Negara Zhou, 20 tahun yang lalu sang ayah memasuki wilayah tanah peninggalan abadi, merupakan salah satu tempat berbahaya di kerajaan Suzaku yang disebut lembah sunyi dan belum kembali sampai saat ini. Sehingga Zixin memohon bala bantuan Wang Lin agar mencari sisa kerangka tubuh sang ayah. Nah, dikarenakan Wang Lin tidak memiliki banyak waktu meladeni Zixin, serta proses penyalinan juga telah dia selesaikan, maka jagoan kalian langsung tancap gas meninggalkan area tersebut dan memberikan 20.000 batu spiritual sesuai biaya pencetakan. Beberapa saat kemudian, Song King lantas menjelaskan, di dalam resep ini tercatat 137 jenis berbagai ramuan obat serta bahan-bahan yang mereka perlukan. Meskipun tingkat kesulitan pemurnian sangat tinggi, namun pada dasarnya di antara jenis bahan obat ini sudah lama punah. Terlebih lagi, sekte Yuan Tian hanya memiliki 20 jenis bahan. Sedangkan untuk sisanya mereka haruslah melakukan penelitian terlebih dahulu. Meskipun begitu, serta melihat kondisi Liu Muan semakin memburuk,
Wang Lin segera memerintahkan para tetua mengeluarkan semua bahan. Jika tidak ada, mereka haruslah mencarinya ke sekte lain. Tapi mendengar bahwa resep pil kelas 6 berada di negara kultivasi tingkat 4 dan 5, Wang Lin pada akhirnya langsung turun tangan mendapatkan bahan-bahan tersebut. 那我便亲自去取。军医到齐，大宗内所有4品炼丹师，给我仔细的找，要快！ Sementara itu, di saat para tetua masih disibukkan melakukan penelitian resep bahan obat, Wang Lin terlihat menggunakan ranahnya domain hidup dan mati untuk memulihkan kondisi tubuh Liu Muan. Walaupun hal ini membuat si Tete lebih membaik dari sebelumnya, tapi dikarenakan efek samping ki kematian telah menyebar luas dan membutuhkan waktu yang cukup panjang, Wang Lin meminta sang pujaan hati untuk beristirahat terlebih dahulu, serta mengucapkan janji kalau dirinya tidak akan pernah meninggalkan Liu Muan seorang diri. Alas ya boy, cemiwiu. 我向你保证。 Tidak berselang lama, tepatnya di puncak gunung negara Julu, rombongan sekte Tianfan telah menemukan setangkai teratai Tuolo yang baru saja mekar setiap 300 tahun sekali. Tetua sekte pada awalnya meminta kedua pengawal membentuk formasi untuk mengambil teratai Tuolo. Namun di tengah-tengah proses ini, Wang Lin secara nekat merampas teratai tersebut, sehingga terjadilah adu cekcok di antara kedua pihak yang mengakibatkan Liu Muan sadarkan diri, serta membuat Wang Lin harus segera kembali menemui sang pujaan hati. Sambil memeluk tubuh Liu Muan dan mencoba untuk meyakinkan si Teteh, Wang Lin memintanya untuk bobo malam. Tapi melihat kondisi Liu Muan semakin memburuk, jagoan kalian langsung tancap gas mengumpulkan berbagai jenis bahan dari sekte lain. 拿来！拿来！拿来！再去找！ Malam harinya, melihat kemesraan duo bucin, Liu Fei merasa kagum dengan tekad pantang menyerah sang MC. Selain berjuang keras keluar sekte mencari jenis obat, dia juga haruslah segera kembali sebelum Liu Muan terbangun. Terlebih lagi, jam tidur ketua sekte semakin panjang, sehingga alasan inilah yang membuat Wang Lin terus menjaga sang pujaan hati. Tidak berselang lama, setelah menidurkan Liu Muan, meski dikatakan selama 2 tahun ini Wang Lin mencoba untuk memberikan energi spiritual dan energi abadi ke dalam tubuh Liu Muan, tapi hal ini masih saja tidak membuahkan hasil, bahkan membuat kondisinya menjadi semakin memburuk. Terlebih lagi, jika memaksa Wan menerobos ranah Naschen Soul, ditakutkan bisa mengancam hidupnya. Oleh sebab itu, Wang Lin mencoba untuk memikirkan cara lain. Tepat di momen ini, Song Qing akhirnya menemukan bahan terakhir sebagai pengganti 30 jenis obat, di mana bahan tersebut adalah tanaman rumput jiwa, dan hanya ada satu terletak di negara kultivasi tingkat 6 sekte Yin Yang. Mendengarkan kabar ini, Wang Lin langsung tancap gas menuju lokasi tersebut. Setibanya di sekte Yin Yang, meski Wang Lin mendapatkan serangan telak dari tetua sekte, bahkan membuatnya berada dalam posisi kondisi kritis. Namun mengingat benda ini adalah bahan terakhir, Wang Lin terus berjuang keras untuk mendapatkan rumput jiwa. Seiring berjalannya waktu, serta dipenuhi rasa kecemasan bahwa jagoan kalian belum juga kembali dan melihat ki kematian di dalam tubuh Liu Muan telah menyebar luas, bahkan menimbulkan efek samping untuknya, para tetua dengan cepat menyalurkan energi spiritual untuk menetralisir ki kematian. Tapi dikarenakan basis kultivasi mereka cukup lemah, hal ini tidak berdampak apapun bagi kesembuhan Liu Muan, sehingga membawa si Teteh di ambang kematian. Dan ternyata... Setelah mendapatkan rumput jiwa serta menyadari bahwa dirinya tidak memiliki banyak waktu untuk menyembuhkan luka sang kekasih, Wang Lin segera memerintahkan para tetua membawa tungku pil obat dan memberikan pil kelas 6. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis.
Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan juga notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru nantinya. Di sini Mimin baik hati mau lanjut ngopi santuy dulu. See you and bye. Stop, don't get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest of go-getters. never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah.